baru pergi sama Om Yakub. Jadi ya Om gantikan, tapi tidak apa-apa ya, cuma sama saja kita menjalankan firman Tuhan. Bisa kasih ya, ya mau ya bisa jadi satu ya. Om jadi dulu di sini, pindah. Ya, tidak apa-apa ya. Ayo kita buka Alkitabnya. Roma, kita coba Alkitab. Oh, yang coba Alkitab mungkin bisa dipinjami ya. Roma 2, yang bawa aja dulu Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Semua yang mendengarkan Bible Study hari Kamis itu biasanya sudah tahu. Ini ada yang mendengarkan ya Kamis? Tidak ada ya. Kebiasaan ada, kalau ditanya tidak ada yang mendengarkan dari Kamis. Roma 12 ayat yang kedua. Siapa yang nggak bawa? Roma 12 ayat yang kedua. Nggak bawa. Ayo yang nggak bawa. Intan. Ini enggak. Loh, tidak usah bisa, kita baca sama-sama aja. Roma 12 ayat yang kedua. Ya yang nggak bawa dengarkan aja wega ya. Ini orangnya banyak, jadi tidak usah kesubuhan dan kelamaan. Roma 12 ayat kedua, kita baca bersama-sama yang sudah buka ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Judul firman Tuhan hari ini tidak serupa dengan dunia. Kenapa kita tidak serupa dengan dunia? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu bahwa kita itu tidak boleh seperti orang-orang dunia. Ya, mengapa? Ada 2 poin yang Om ambil dari hari ini tentang kenapa kok kita tidak boleh serupa dengan dunia. Yang pertama, dunia itu dikuasai oleh iblis. Penguasa dunia itu adalah iblis. Kalau kita baca di dalam pasal Yohanes 12 ayat ke-31, iblis itu menjadi penguasa dunia. Bahkan kalau kalian pernah membaca firman Tuhan Matius 4 ayat ke berapa ya? 8 sampai 10 kalau tidak salah. Waktu Tuhan Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Dibawa kepada gua, ditunjukkan di bait Allah, hubungan bait Allah. Kemudian iblis berkata kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus ya, putra manusia Yesus, kalau kamu mau sujud menyembah iblis, seluruh dunia akan diberikan kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah. Ya. Iblis menjadi penguasa dunia. Iblis itu siapa? Ya, jahat, malu jahat. Dulunya itu iblis siapa? Ya, namanya Lucifer, betul. Dulu tuh penghulu malaikat, dia itu dulu pengawalnya Tuhan, istilahnya pengawalnya Tuhan. Ya, dia sombong, ingin menjadi seperti Tuhan. Akhirnya memberontak dan akhirnya dihukum oleh Tuhan, dilempar ke bumi. Lucifer itu dulunya penghulu malaikat ya, penghulu malaikat pimpinan ya, oke jenderalnya malaikat kurang tahu, tapi dia itu penghulu malaikat. Kemudian iblis itu tahu bahwa Tuhan itu sayang kepada kita manusia. Tuhan itu sangat sayang kepada kita sebagai manusia. Kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Nah, kemudian iblis di dunia dia akan karena dia tahu bahwa Tuhan sangat sayang kepada manusia, kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kita bahkan firman Tuhan mengatakan kita itu adalah diangkat sebagai anak-anak Allah. Lucifer, iblis itu ingin mengganggu manusia supaya kita itu tidak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat akan firman Tuhan. Iblis, wah, Om kurang tahu kalau iblis yang pertama atau tidak, tapi dia iblis dan setan itu bedanya juga Om, tapi iblis itu rasanya mungkin yang pimpinannya setan-setan ya. Om kurang tahu kalau itu. Jadi Om coba tanya, tapi iblis yang pertama atau yang ke berapa? Ngerti saja Om. Jadi Lucifer iblis ke berapa?
Enggak ya, tapi tidak dijelaskan di dalam Alkitab ya. Pokoknya dia itu iblis, mungkin dia dulu penghulu malaikat, penghulu malaikat, dia pimpinan malaikat, tapi dia memberontak menjadi iblis. Ya, itu dia pimpinannya. Kalau di dunia ini kalau kita kan ada surga dan neraka. Iblis itu penguasanya neraka. Ya, kemudian ya, iblis itu ingin menghancurkan manusia. Kita tahu penciptaan manusia pertama dari Adam, Hawa, ya tahu. Iblis sudah mulai bekerja. Hawa diganggu. Iblis adalah bapak pembohong, Yohanes 8 ayat ke-44 ya. Dia menipu manusia supaya jatuh dalam dosa. Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya Adam itu dipengaruhi oleh iblis sehingga dia jatuh dalam dosa. Iblis itu ingin semua orang, semua manusia seperti kita semua ini ya masuk ke neraka, menjadi temannya dia, menjadi pengikut iblis. Ya, jadi di dunia ini ada dua penguasa yang kita tahu. Satu Tuhan, yang kedua iblis. Satu kebenaran, yang kedua itu kan kejahatan. Hanya ada dua tempat setelah kita meninggal. Kita menuju kemana? Kita menuju ke surga atau kita menuju ke neraka? Ya, hanya dua pilihan, tidak ada tempat lain ya. Hanya dua pilihan. Ya, iblis. Mengapa kita tidak perlu seperti dunia? Karena dunia ini diserahkan kepada iblis. Dunia ini adalah ya tempat, kalau untuk kita itu tempat pengolahan. Seberapa kita bisa diolah dengan baik supaya kita bisa mencapai tingkat rohani kita itu menjadi seperti apa. Ya, tujuan kita hidup di dunia ini kan mencapai masuk ke dalam surga. Tujuan akhir kita itu adalah menuju ke surga. Di dunia ini kita ini hidup aja sementara. Ya, kita tahu bahwa manusia hidup zaman dulu mungkin zamannya Adam masih sampai 900 tahun, 700 tahun, 600 tahun. Tapi sekarang kalau zaman sekarang orang sudah hidup 100 tahun aja sudah luar biasa. Jadi yang pertama, kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Karena dunia itu dikuasai oleh iblis. Penguasa dunia itu adalah iblis. Jadi makanya firman Tuhan banyak mengatakan, janganlah kamu seperti orang dunia ini, tetapi taatilah firman Tuhan, kamu serupa dengan Allah. Yang kedua, memang kita hidup di dunia itu hanya seperti ya orang ngomong seperti orang minum air. Ya, maksudnya hanya seperti orang datang ke sebuah pesta, makan minum selesai pulang. Kita hidup di dunia hanya paling hanya 80 tahun, 70 tahun, setelah itu kita meninggal. Kita meninggal itu masuk kemana? Kemah kita di dunia. Ya betul, masuk surga. Yakin masuk surga ya. Kita harus yakin bahwa kita masuk surga. Kita hidup di dunia hanya sementara. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu penting. Apa? Sama. Enggak sama. Om masih ingat Om dalam memorinya Om ya. Om waktu itu masih SMP, SMA, sekarang sudah umurnya sudah 60 tahun. Cepat nanti tidak terasa, kita akan tahu-tahu kalian nanti masih kecil seperti ini, nanti tahu-tahu kalian sudah dewasa. Kalian nanti sudah kuliah. Muridnya Om dulu waktu kecil-kecil, sekarang sudah kuliah, sudah besar-besar. Oh enggak, banyak yang nggak ingat muridnya Om setelah ini. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Jangan kalian sia-siakan hidup kita di dunia hanya untuk hal-hal yang kesenangan-kesenangan dunia. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan ya, contoh bahwa kita itu harus mengutamakan yang di atas, perkara-perkara yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena apa? Kita hidup di dunia ini jangan menuruti keinginan-keinginan dari kita, tetapi kita itu harus memperhatikan kebutuhan rohani kita. Kalian datang ke sekolah minggu seperti ini kan sudah pengorbanan. Kalian bangun pagi, mungkin ada beberapa yang susah bangun pagi, tapi kalian bangun pagi ke sekolah minggu, kalian mendengarkan firman, itu sudah suatu hal yang sangat
Tuhan mungkin sangat senang, oh ini anak-anak taat beribadah. Ya, jadi kalian di dunia ini masih kecil, kalian meskipun masih kecil, tapi kalian harus berhati-hati. Dunia ini banyak perkara-perkara yang jahat. Ya, iblis berusaha menjatuhkan kita supaya kita itu mengikuti arus-arus dunia. Seperti iblis menjatuhkan kita ya seperti dengan berhala-berhala ya. Berhala-berhala itu zaman sekarang berhalanya modern, bukan zaman dulu. Zaman dulu mungkin perkara mungkin zamannya perjanjian lama kan menyembah patung. Tapi berhala kita sekarang banyak yang berupa itu HP. Orang bangun tidur pegang HP. Kalau di sini HP itu bukan sesuatu yang berhala, bukan HP bukan sesuatu yang jelek ya. Tapi kadang banyak lihat itu satu kemanapun ya pergi ya, mesti makan atau apa ya dimanapun orang mesti pegang HP. Kadang makan dengan keluarga. Ya om sendiri kadang dengan keluarga gitu ya, satu meja. Semua tidak ngobrol tapi megangnya HP, main HP. Satu hari pegang HP, kalau HP-nya ketinggalan marah-marah. Anaknya om aja kalau HP-nya ketinggalan pergi kemana, ketinggalan langsung pulang ambil HP. Ya, HP itu bukan sesuatu yang jahat, tapi HP itu jangan diutamakan, pakailah dengan baik. Ya, kemudian iblis juga seperti itu ya, seperti iblis itu mengajar kita supaya kita itu menuduh kita. Iblis adalah seorang pendakwa. Kalau kita baca di Sakaria ya, iblis itu seorang pendakwa, penuduh. Seperti kalian tahu Yudas Iskariot, Yudas ya, kalian tahu murid Yesus Yudas. Dia itu menjual Yesus, kemudian dia menyesal. Sebenarnya kalau orang berbuat dosa, salah, menyesal, itu bisa bertobat. Dan dia bisa mungkin sudah bertobat dan dia sudah mengikut Yesus, minta ampun, diampuni oleh Tuhan, selesai. Dia jadi pengikut dan bertobat menjadi orang yang baik, orang yang mengikuti firman Tuhan. Tetapi Yudas waktu dia menyesal, dia dituduh oleh iblis, kamu berbuat jahat, kamu menjual gurumu segala macam. Akhirnya dia mungkin karena dituduh oleh iblis, akhirnya dia menjadi bunuh diri. Kalau kalian menghadapi suatu masalah, jangan kalian mau dituduh oleh iblis. Jangan kalian ngomong, oh kebang kamu itu anak yang nakal, oh kamu menyakiti temanmu, mau dituduh. Jadi banyak orang di dunia ini yang mempunyai suatu masalah, tapi dia tidak mau cerita, dia tidak mau ngomong, kemudian dia pendam sendiri, dan itu dituduh oleh iblis. Oh kamu berbuat jahat, kamu berbohong, kamu segala macam dituduh. Akhirnya orangnya tidak kuat, stres, dan banyak yang bunuh diri. Oh ada beberapa temannya anak-anak om kadang masih muda, tahu-tahu bunuh diri. Padahal keluarganya ya baik, dia ya hidupnya ya bagus, tapi dia mungkin hanya karena sekolahnya dia katakan dia jadi dokter, dia pengen jadi dokter spesialis, dia dokter nggak terima, dia mungkin malu, tapi dia diam aja, akhirnya bunuh. Banyak kejadian seperti itu. Kalian kalau menghadapi suatu masalah, kalian ceritakan kepada teman kalian. Tapi kalau bisa teman kalian, teman yang seiman, atau kepada guru kalian, kepada orang tua kalian, ya kepada orang-orang yang bijaksana yang mengerti firman Tuhan. Ya, jadi kita diajarkan jangan mengikuti orang-orang dunia. Kalau kalian mendapat nasihat dari orang dunia, itu seringnya nasihat itu nasihat yang ya kurang baik. Katakan kalian diganggu teman kalian, kalian cerita sama teman kalian, kan banyak kejadian orang diganggu sama temannya, kemudian bilang ke teman yang lain, yo dibalas saja. Kalau dia tendang sekali, tendang 2 kali. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Kalau kita dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Kita disuruh firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Mengampuni 70 kali 70 kali 7 banyak sehari, 470, 490. Tapi bukan hitungannya, tapi kita mengampuni tanpa batas. Orang dunia banyak mengajarkan hal-hal yang
Katakan untuk kita berbohong, oh tidak apa-apa, untuk berbohong untuk kebaikan. Ya, tapi Matius 5 ayat 37 mengatakan apa? Ya, katakan ya. Kalau tidak, itu berarti dari si jahat, berarti dari iblis. Ya, iblis kan bapak pembohong. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapak pembohong. Jadi kalau kalian berbohong, artinya kalian jadi anak-anak iblis. Kalau kita biasa berbohong, biasanya berbohong itu akan menimbulkan dosa yang lain. Dosa bohong itu dosa yang berbahaya. Kalau kalian berbohong satu hal, terus kalian ditanyai kalian berbohong, akhirnya kalian menjelaskan dengan berbohong yang lain. Berbohong itu akan menjadi dosa yang berlanjut. Ya. Dunia akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang tidak baik. Kalian bergaul dengan teman kalian harus hati-hati. Bukan kalian tidak boleh bergaul dengan orang-orang dunia, teman kalian yang bukan beragama Kristen, katakan bukan kalian tidak boleh, tetapi kalian harus bisa memilih. Kalian berteman baik dengan orang-orang saudara seiman. Dengan saudara yang lain tidak mau kita berteman, tapi jangan mengikuti perbuatannya. Kalau kalian menasihati, bagus, kalian menjadi berkat bagi mereka. Tapi jangan kalian ikut arus. Waktu muda om, temennya om ya, waktu SMP aja ya, SMP masih SD kelas 6 SMP, itu sudah pintar merokok. Dan itu pengaruhnya sangat besar. Kalau satu orang merokok, nanti temennya yang lain diajak merokok. Kalau yang nggak merokok, nanti didiamkan, dikucilkan. Nggak apa-apa. Tapi untungnya om waktu itu om memang nggak suka merokok. Ya, jadi bisa macam-macam. Merokok itu jelas hal yang tidak baik karena merusak tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga dengan baik. Kalau kita tahu kita melakukan sesuatu, minum, katakan kita merokok, itu kan merusak paru-paru, merusak kesehatan. Kita tahu jangan dilakukan. Ya, kalian harus bergaul dengan teman yang sesuai seiman, dan kalian kalau bisa itu membuat kalian menjadi lebih bagus secara rohani. Nah, kalian harus tahu membedakan orang dunia dengan saudara seiman. Bukan orang dunia semua jahat, tidak ngomong semua orang dunia itu semua jahat. Tapi kalau kita minta nasihat, minta pendapat dengan saudara seiman yang mengerti firman Tuhan dengan lebih baik, atau bahkan lebih baik kalian ngomong ke om atau tante guru sekolah minggu, atau mungkin orang yang lebih ngerti lah tentang firman Tuhan. Kalau kalian meminta nasihat kepada mereka, kalian pasti akan diberi nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu penting. Hidup kita di dunia seperti Paulus mengatakan, aku lebih suka mati, karena kalau aku mati sekarang, aku bersama dengan Tuhan Yesus di surga, enak. Tetapi kalau aku hidup, aku harus menjadi berkat bagi orang lain. Aku harus memberikan manfaat. Jadi kalau hidup kalian harus menjadi manfaat bagi orang lain. Jangan hidup kalian sia-sia. Ya, kita hidup di dunia itu harus menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia. Ya, seperti kalian lihat, kadang kalau kita hidup, kadang hal-hal dalam dunia yang sering menjatuhkan orang itu adalah banyak. Selain tadi ya berhala-berhala seperti kalian itu, kadang juga bisa juga seperti kesombongan. Banyak orang yang mungkin secara materi mampu, itu biasanya dia tingkahnya lebih sombong. Bahkan firman Tuhan mengatakan orang kaya itu susah masuk surga. Tapi bukan berarti semua orang tidak boleh kaya. Seperti kita lihat Ayub itu orang paling kaya di Uz, tapi Tuhan sangat berkenan kepada Ayub. Jadi bukan kekayaan itu yang dosa, tapi bagaimana orang yang kaya itu, bagaimana dia bertingkah lakunya itu dengan kekayaannya. Ya, kayak Lazarus pemungut cukai, dia kaya, dia waktu belum bertemu dengan Tuhan Yesus dia jahat, mungkin dia sering memeras orang dengan pajaknya ya. Oh Lazarus, bukan Sakeus, salah, Sakeus pemungut cukai, tapi dia begitu bertemu dengan Tuhan, dia menjadi orang yang langsung orang yang baik. Bahkan dia mengatakan bahwa hartaku akan tak jual separuh
akan kuberikan kepada orang miskin. Orang yang aku tipu akan aku kembalikan berapa ya? 2 atau 4 kali lipat. Ya. Kita anak-anak Tuhan, kita kan sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita percaya, bukan bertemu secara pribadi ya. Siapa yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Ngantuk ya, kayak dulu ya. Kita kelas ya. Kan Yakub selalu ngantuk. Kamu tidurnya jam berapa? Mesti ngantuk, itu tidak apa-apa. Ngantuk, matanya merem tapi telinganya buka ya. Oh iya, telinganya buka. Ya, jadi kita harus hati-hati. Seperti kepatuhan, seperti jangan menjadi sombong. Orang yang punya kuasa kadang jadi sombong. Kalau ceritanya Esther itu ya Haman ya. Haman itu orang yang sombong, yang tidak hormat. Dia minta semua orang kalau dia lewat, dia minta dihormati. Karena dia merasa bahwa dia itu punya kuasa, dia akan membunuh semua bangsa Yahudi. Tapi akhirnya kan kalian tahu ceritanya Esther loh, Hamannya yang digantung. Dia membuat yang gantungan, buat muterkai, tapi kemudian dia sendiri yang digantung. Jadi iblis itu berusaha menjatuhkan kita semua, manusia-manusia, anak-anak Tuhan itu berusaha dijatuhkan. Ya, tapi makanya kita harus hati-hati, kita jangan seperti orang-orang dunia yang tidak baik. Bergaul dengan orang dunia itu tidak apa-apa, tidak masalah, tetapi jangan ikuti perbuatannya. Patokan kita adalah firman Tuhan. Kalau perbuatan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kalian ikuti. Kalau bisa kalian nasihati. Sebagai anak Tuhan kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ya. Bagaimana caranya kita itu bisa tidak seperti orang-orang dunia? Yang pertama kan kita sudah lahir baru. Kalian semua kan sudah lahir baru meskipun kalian belum dibaptis. Tapi dari orang tua kalian kan kalian sudah diajarkan tentang firman Tuhan. Kalian diajarkan untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Kalian diajarkan setiap hari untuk berdoa. Semua kalau setiap hari mesti berdoa enggak? Anak-anak kan semua diajarkan untuk berdoa. Kalau bisa, bukan kalau bisa, harus. Kalau kita mau bangun pagi, jangan kita pegang HP dulu, tapi kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita masih hidup sampai hari ini, dan bahwa kita itu masih menikmati berkat Tuhan. Kalau kita makan, kita berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang telah diberikan. Kita mau tidur, kita berdoa telah hari yang telah kita lewati. Berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita sudah lahir baru meskipun kalian belum dibaptis. Nanti kalian kalau sudah ada yang sudah dibaptis, belum ya? Kalian belum berumur 12 tahun kan? Kalau kalian sudah berumur 12 tahun, tidak ada. Jadi kalau kalian berumur 12 tahun, kalian bisa memutuskan untuk dibaptis air. Tapi kalian sangat beruntung, mungkin dari orang tua kalian sudah mengenal Tuhan, jadi dari kecil kalian sudah masuk ke sekolah minggu. Tanyaannya udah terkait dengan kita apa? Jangan, ya. Kita itu sebagai anak Tuhan kita sudah lahir baru meskipun kalian belum dibaptis. Jadi kita bisa memisahkan diri dengan orang lahir baru itu artinya kalian harus meninggalkan tabiat-tabiat kalian yang salah. Kalian menguburkan yang lama, kalian lahir dengan tabiat yang baru. Tabiat yang baru adalah tabiat yang seperti Tuhan Yesus. Ya, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian kita juga yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi berbeda dengan orang dunia. Kita itu harus melekat kepada Tuhan. Seperti kalau kalian punya tanaman, kalau ada kalian tanaman mangga katakan ya, kan ada carangnya ya, ada dahannya. Kalau carang itu, dahan itu melekat kepada pohon, dia akan hidup. Dia bisa berbuah. Tetapi kalau carang itu dipotong, katakan mangganya di rumahnya, oh itu kan mangga terlalu banyak itu dipotong. Begitu dipotong dan itu nanti tidak sampai 1 minggu, dan itu akan kering. Kalau kalian melekat kepada Tuhan, kalian bersekutu di sini ya, setelah minggu kalian bersekutu, nanti kalian di luar mungkin ada yang ikut persekutuan, ya persekutuan share, PS ya. Kalau kalian sering bersekutu dengan anak-anak Tuhan, kalian akan kuat.
Kalau kalian menghadapi masalah, kalian rohani kalian juga akan bertumbuh. Tapi kalau kalian seringnya berkumpul, bermain-main dengan teman-teman kalian yang tidak jelas, maksudnya kalau kalian bermain, main game terus, oke, kalau kalian mungkin dolan-dolan, jalan-jalan terus ke mall, tidak apa-apa, itu bukan sesuatu yang dosa loh. Ngomong kalau game pun bukan sesuatu yang dosa. Tetapi kalau kalian tertekan, itu bisa menjadi dosa. Ya. Jadi kalau kalian melekat kepada Tuhan, kalian setiap hari membaca firman, kalian setiap hari berdoa, dan kalian setiap ada waktu-waktu tertentu kalian banyak bersekutu dengan teman-teman saudara seiman, kalian pasti akan kuat. Kita itu menunggu di akhir zaman ini, kita itu kejahatan itu semakin lama semakin mendekat. Ya. Oh kalau ini anak cucunya pergi ya, oh itu selalu banyak sekali di mana-mana penculikan anak. Kalian masih muda-muda, hati-hati, masih kecil ini hati-hati. Penculikan anak, kadang serem-serem. Penjualan ginjal, penjualan organ tubuh. Kalau kalian lihat, kalau bisa kalian masih kecil jangan banyak lihat itu ya. Kalau dilihat di YouTube, anak kecil diculik, terus organnya diambil, dijual. Banyak terjadi di luar negeri juga, om ada lihat video-videonya anak diculik terus dibunuh, organnya dijual, organnya, ginjalnya dijual. Katanya ginjal itu lakunya mahal loh, ginjal 2 miliar. Loh dipasangkan orang, kalau orang sakit, om pernah dengar temennya om cerita, dia sakit ginjalnya rusak. Ya itu kalau kalian kalau mau obatnya cuma satu, diganti, ginjalnya harus diganti yang baru. Kalau kalian daftar di rumah sakit secara resmi itu lama, tunggunya ada daftar tunggunya, karena yang sakit kan banyak, nanti daftar tunggunya lama, kalian bisa dapat mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi. Nah kalau ada orang yang punya uang, kadang dia beli, temannya om cerita dia pernah beli di Vietnam. Dia bayarnya 2 miliar. 2 miliar dia dapat ginjal sama operasinya semua dipasang, selesai. Ginjalnya dari mana? Nggak tahu. Pokoknya dia ke rumah sakit itu dia bayar, dia dioperasi, selesai, sembuh. Nah ginjal itu ada 2 macam dapatnya. Ini sekedar cerita ya. Bisa dari orang yang memang ada orang yang kadang orang miskin ya, kadang dia kan punya ginjal kita ada 2, kadang 1 dijual, kalau 1 masih ada 1 itu masih hidup, tapi orang itu tidak bisa bekerja keras, tidak bisa terlalu capek. Tapi ada yang seperti itu, kejahatan itu, jadi anak-anak seperti kalian itu kadang diculik, orang dibunuh, diambil organnya dijual. Ya mati kalau dua-duanya selesai sudah di end. Ya. Ya kalian harus hati-hati. Ya makanya itu kalian harus melekat kepada Tuhan. Seperti cara membaca Alkitab itu penting. Tiap hari membaca Alkitab meskipun 1 ayat. Kalau kalian membaca 1 ayat dan kalian renungkan terus, suatu saat kalau kalian sehari baca 1 ayat, 2 ayat, kalau bisa ya memang jangan 1 ayat, minimal yang 1 pasal lah. Kemudian kalian berdoa. Kalau bisa itu Alpet, kan kalian punya Alpet toh, Alkitab per tahun. Jadi kalian ada tuntunannya satu hari kalian harus baca berapa ayat, 1 hari berapa, dan setahun kalian selesai 1 Alkitab. Mestinya sudah banyak ya yang sudah selesai 1 Alkitab ya. Kalau yang belum selesai, ayo mulai hari ini coba kalian selesaikan 1 Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian kalian berdoa, membaca Alkitab tiap hari. Kalau kalian tiap hari membaca Alkitab, kalian tiap hari berdoa kepada Tuhan setiap pagi, malam, dimanapun kalian bisa berdoa. Terus kalian bersekutu dengan saudara seiman, kalian pasti akan masuk dalam rencana Allah. Di akhir zaman ini mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang ikut dalam pengangkatan. Lalu mudah-mudahan pastikan harusnya kalian masuk dalam pengangkatan. Kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya,
kalian akan ikut dalam pengangkatan. Ya, tahu pengangkatan ya? Kita zaman sekarang itu kan menunggu, kita di akhir zaman itu menunggu pengangkatan. Ya, kemudian yang berikutnya, kalian harus memakai dunia ini seperti tidak memakai. Kita baca ya, 1 Korintus 7 ayat 31. Ayo siapa yang ketemu 1 Korintus 7 ayat ke-31. Pakailah dunia ini seperti kita tidak memakai. Ayo 1 Korintus, daripada kita tidak baca ayat 1 Korintus 7 ayat yang ke-31. Baca. 1 Korintus 7 ayat yang ke-31. Ya, sudah ketemu? 1 Korintus 7 ayat ke-31, siapa yang ketemu? Yo, baca yang keras ya. Ayo. Jadi memakai sesuatu, memakai semua yang di dunia ini seperti tidak memakai. Kalian punya rumah, kalian punya mobil, kalian punya barang-barang yang kalian sayangi, tapi pakailah seperti kalian tidak memakai. Jadi kalau suatu saat seperti Salomo, kalian lihat Salomo orang yang sangat kaya. Ya toh, tidak ada orang, rasanya tidak ada orang di dunia ini yang lebih kaya dari Salomo. Dia punya hikmat, dia kaya. Tetapi dia mengatakan apa? Dalam pengkhotbah berapa, pengkhotbah 1 atau berapa, dia mengatakan semua yang dia punya itu seperti menjaring angin. Semuanya sia-sia. Pada waktu kita pulang, pada waktu kita dipanggil Tuhan, semua yang kita punya itu harus ditinggal. Ada yang orang mati bawa mobilnya, ada yang ada yang bawa laptop. Ya, pernah dengar cerita raja, siapa ya, raja, lupa ya, raja itu waktu dia meninggal, peti matinya dilubangi tuh kan, tangannya kanan kiri, terus tangannya dikeluarkan. Dia ingin menunjukkan bahwa kalau kita mati, kita itu tidak membawa apa-apa. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Kita mati, ada yang lahir bawa handphone. Ya, kalian lahir waktu itu, kalian tidak tahu cerita dari orang tua kalian. Bawa apa? Rumah. Waktu mati. Bawa rumah-rumahan itu dibakar tuh, jangan bawa itu. Zamannya waktu papanya meninggal, itu waktu itu kepercayaannya kan kelenteng itu ya, itu diberikan rumah-rumahan, diberikan mobil itu dibakar. Katanya kalau dibakar, nanti bakar uang-uang, nanti bisa jadi rumah di sana. Mobilnya bisa dipakai di sana. Itu adalah tradisi yang menyesatkan. Jangan kalian percaya. Ya, kita lahir tidak membawa apa-apa, kita mati tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah semua perbuatan yang kita lakukan. Kita itu adalah manusia berdosa. Setelah Adam jatuh dalam dosa, kita adalah manusia berdosa. Tetapi setelah Tuhan Yesus lahir dan dia mati di kayu salib menebus dosa kita, kita sudah diperdamaikan. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh selamat. Ya. Kemudian yang terakhir, membenci kejahatan dan mengasihi kebenaran. Supaya kita bisa terpisah dari dunia ini, kita harus membenci kejahatan. Kejahatan sekecil apapun, dosa sekecil apapun, harus kita tinggalkan. Kita harus mengasihi kebenaran. Kadang itu kebenaran itu kejujuran, kebenaran itu menyakitkan. Tetapi kalian harus belajar mengasihi kebenaran. Kemarin yang yang hari Kamis, Tante Paulus yang firman hari Kamis Bible Study, dia memberikan kesaksian, sedikit cerita.
bahwa ada biasanya kalian kan masih sekolah. Itu kalau di sekolah itu katanya kalau ada orang yang ulang tahun nanti di pelajaran terakhir bisa izin, terus nanti pelajaran terakhir bisa untuk makan-makan. Nah, ada satu anak yang percaya dia percaya kepada Tuhan, terus teman-temannya ternyata berbohong, satu kelas itu berbohong semua. Dia mengajukan kepada guru katanya ada temannya yang ulang tahun, terus mereka mengajukan tanda tangan semua. Tapi satu orang ini tidak mau karena dia percaya bahwa dia tidak mau berbohong. Ya, tapi karena yang ngajukan ya habis satu kelas hanya dia yang nggak mau. Akhirnya gurunya nggak tahu. Akhirnya ya boleh diizinkan untuk pelajaran terakhir mereka makan-makan pesta. Jadi tidak ada pelajaran tapi malah makan-makan. Tapi karena anak ini tidak mau ikut, akhirnya anak ini dikucilkan sama teman-temannya. Jadi dia dikucilkan. Oh ini, wah mungkin kadang kalau kita anak Tuhan, kalau kita bicara jujur, kadang dia mungkin seperti yo-yo kan. Ini sok suci, sok apa. Tapi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh terpengaruh oleh kata-kata itu. Kadang kalian diprovokasi, kayak dipanas-panas lah kamu gitu, padahal kamu kelakuannya gini. Kadang kalian kita diomong-omong sama teman kita dengan hal yang tidak baik. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita yakin selama itu sesuai dengan firman Tuhan kita jalankan. Ya katakan ya, tidak ya katakan tidak. Kalau lebih dari itu berarti dari si jahat. Ya, kita harus mengutamakan hal-hal yang di atas. Matius 6 ayat 33 semua hafal toh? Matius 6 ayat 33. Ya, ayat 4-nya boleh. Matius 6 ayat 33 isinya apa? Masa tidak tahu Gigi, mesti tahu Gigi mainan HP itu Gigi. Hei, Matius 6 ayat 33 isinya apa? Apa Gigi apa lo? Om tahu, soalnya dia dididik sama orang tuanya. Hafal dia baca Alkitab. Kalian masa yang lain tidak tahu loh. Tahu ya, tahu, banyak yang tahu. Anak Tuhan harus tahu Matius 6 ayat 33. Ya, yang belum tahu sekarang hafal berarti carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, nanti sekalian akan ditambahkan kepadamu. Kalau kalian mengutamakan kerajaan surga, kalian semua kebutuhan kalian pasti akan ditambahkan oleh Tuhan. Ya, amin ya. Kalian percaya selama kalian sebagai anak Tuhan menghadapi masalah apapun, kalian percaya kalau Tuhan beserta kalian, tidak ada yang bisa melawan kalian. Roma 8 ayat 31. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Iblis pun tidak bisa melawan kita. Musuh kita di dunia ini bukan teman kalian loh ya. Musuh kita itu bukan orang yang menyakiti kalian. Musuh yang berbahaya itu adalah iblis. Roh-roh di udara. Maksudnya roh yang tidak kelihatan. Kalau kalian ketemu teman kalian yang menyakiti, itu dia dipakai oleh iblis untuk mengganggu kalian. Ya, mungkin kalian pas ulangan, kalian ada satu soal, beberapa soal yang nggak bisa. Terus nanti teman kalian ngajak kalian, ini tak kasih tahu, mau enggak? Jangan terpengaruh, ya, jangan mencuri. Kalau kalian menyontek, itu artinya kalian mencuri. Mencuri apa? Mencuri nilai. Carilah dahulu kerajaan surga, kalian belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terlepas dari dosa. Tetapi kita belajar untuk selalu taat firman Tuhan. Dosa kecil, dosa besar kita minta ampun kepada Tuhan, tapi jangan diulangi. Ya, jangan seperti 2 Petrus 2 ayat 22. Apa 2 Petrus 2 ayat 22? Itu apa? Jangan menjadi Kristen anjing dan Kristen babi. Tahu artinya kan? Kristen anjing, Kristen babi. Ya toh, kalau anjing muntah, kalau kalian punya anjing muntah, kalau kalian tidak bersihkan, muntahnya sudah dimakan lagi. Loh, ya tidak bagus. Ya, nanti ayat masih ya. Kalau babi, kalau kalian punya babi, sering dia kalau babi ya dibersihkan badannya bersih. Terus sekarang banyak orang yang melihara babi di rumah, babi kecil.
Itu kalau dibersihkan, kalian lepas lagi, dia akan lari ke tempat kotoran. Ya, kita jangan seperti Kristen seperti mereka. Firman Tuhan itu yang mengajarkan, jangan seperti babi dan anjing. Jangan berbuat dosa, minta ampun, ngulangi lagi. Berbuat salah, minta ampun, ngulangi lagi. Ya. Coba itu lain lagi ceritanya ya. Coba enak ya. Jangan seperti itu. Kalian harus sebagai anak Tuhan. Kalau kita sudah diberi karunia, kasih karunia Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kalau kalian melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib mengampuni dosa kita, jangan disia-siakan. Kalian sudah dapat jatah rumah di surga. Semua kita sudah dapat rumah di surga. Jangan sampai hilang. Ya, kalian sudah dapat percaya kepada Tuhan Yesus, selamat masuk surga, dapat jatah rumah, tapi jangan sampai itu hilang. Keselamatan kita bisa hilang. Kalau kalian berbuat dosa dan kalian berbuat dosa terus menerus, akhirnya kalian lepas dari kasih karunia Tuhan. Itu akan kalian jatuh dalam dosa, kalian masuk neraka. Pilihan di tangannya kalian. Tuhan Yesus tidak menentukan kalian masuk surga atau neraka. Kalian mau ikut dunia atau kalian mau ikut Tuhan? Pilihan. Kamu pilih mana? Kita semua pasti ingin masuk surga. Tetapi masuk surga itu juga ada aturannya. Kalian sebagai anak Tuhan harus taat firman Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan. Jangan juga seperti Herodes ya. Herodes suka firman Tuhan. Waktu Yohanes Pembaptis cerita, dia senang, tapi dia tidak mau melakukannya, bahkan dia membunuh Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang suka firman Tuhan, tapi suka mendengar toh. Mungkin kalian di rumahnya kayak itu, wow ini pendetanya ini bagus. Bukan kalian lihat lucunya, lihat bagusnya, tapi kalian lihat firmannya, kalian tangkap. Coba kalian renungkan, kalian belajar melakukan. Kalau kalian belum bisa melakukan, kata kalian belajar melakukan. Tuhan mengatakan bukan kita mampu, tapi yang penting kita mau. Bukan kemampuan kita, kalau bersama Tuhan pasti kalian mampu. Yang penting kalian mau. Ya. Dari kecil kalian belajar untuk taat. Om pun dari umur sekian, om sudah belajar terus. Bukan berarti om itu baik, paling tidak, tapi om belajar terus, belajar firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Ya, belajar ya. Om tidak perpanjang lagi. Tadi ini coba. 8 Oh ya wis. Ya, om cukupkan minum obat dan yang tambahi. Atau om dia biasa cerita. Ya. Ayo sudah pulang ya. Jadi sudah diberkati tadi, jangan menjadi serupa dengan dirinya ya. Oke, ya.